Hati-hati sama edukator yang suka nyuruh kalian langsung aja iklanin di TikTok biar dapetin JMP yang cukup besar. Nah, kali ini banyak banget yang nyuruh kalian ngiklan, tapi kalian kalau nggak tahu dasar-dasarnya ini sama dengan buang-buang duit alias bakar-bakar duit. Padahal kan lagi nyari duit dong di TikTok ini. Dan ini wajib banget kamu tonton sampai habis supaya nggak salah paham ya. Karena dasarnya kalau kalian tahu cara beriklan yang benar, ini pada akhirnya bakal bisa ngedatengin GMP yang cukup bagus. Nah, di sini akan dibahas satu persatu, dibongkar satu persatu, gimana caranya mereka bisa dapetin GMV ratusan juta. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa, kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman semua, karena akhir-akhir ini akan scroll-scroll di TikTok banyak banget ya yang nyaranin join di grup para kreator yang udah sukses dapetin JV dan juga diajarin iklan. Nah, buat kalian mungkin ada sebagian orang yang ogah join atau mungkin masih skeptis join, di sini akan bantu teman-teman semua untuk bisa memahami gimana sih strategi beriklan ketika kita bermain di TikTok affiliate. Nah, tapi sebelumnya teman-teman semua, kita harus pahami dulu bahwa ada beberapa parameter yang harus kalian pahami sebelum ya ini sebelum beriklan ya teman-teman ya. Nah, kita langsung bahas aja, nggak lama-lama ya teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman semua, kalian tahu nggak untuk beriklan itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama, kita akan bicara yang namanya konten. Jadi kalau konten kalian tuh hanya asal-asalan, kemudian burik, yang ketiga juga tidak menggunakan formula-formula yang tepat, itu kalian hanya akan buang-buang duit aja. Nah, yang paling pertama tuh kalian harus belajar dulu yang namanya bikin konten sesuai dengan kaidah-kaidah advertising. Jadi yang pertama, berapa lama sih Kang kontennya kalau misalnya kita mau jualan pakai produk ya? Biasanya rata-rata orang membuat iklan produk itu di 30 hingga 40 detik. Karena rata-rata kalau di video short itu orang hanya bisa bertahan di 30 detik aja. Nah, gimana caranya kalian dalam 30 detik itu bisa membuat orang tertarik dan bisa menunjukkan keunggulan dari produk tersebut? Itu yang paling pertama. Jadi jangan sampai kalian begini nih, mentang-mentang udah ada penjualan, kalian langsung sikat tuh beriklan dan akhirnya nggak ada penjualan. Nah, itu yang repot ya teman-teman ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Yang pertama, kita seringkali tidak sabar, pengen segera dapetin penjualan. Akhirnya kita jor-joran deh ngiklan. Bukan untung malah buntung yang ada. Itu yang paling berbahaya buat kamu semua. Jadi poin pertama yang pasti kalian harus belajar namanya bikin konten. Nah, yang kedua, kalian harus yang kedua kalian harus tahu yang namanya riset produk. Nah, ini kembali lagi ya, baik iklan atau enggak iklan tuh harus riset produk. Lalu gimana sih Kang caranya kita riset produk? Ya langsung aja masuk di sini ya teman-teman ya untuk riset produknya. Nah, untuk riset produk teman-teman semua butuh yang namanya tools ya. Mau kalau data boleh, mau Facemos juga boleh ya. Ini kebetulan Kang pakainya Facemos ya teman-teman ya. Ini tidak jauh berbeda fiturnya dengan kalau data. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya. Ada banyak produk yang bisa kalian contek tuh ya. Contoh misalnya kalian itu mau bikin iklan yang namanya di bidang elektronik. Tapi yang pertama kalian harus cari tahu dulu tuh. Kira-kira yang lagi trending di elektronik apa? Nah, kita masuk aja ke yang namanya top selling ya teman-teman ya. Nah, di sini banyak banget riset ya teman-teman ya. Jadi, oh sorry. Jadi masuk ke top selling, lalu kita di sini cari yang namanya kategorinya di elektronik ya teman-teman ya. Mana nih elektronik nih sebentar, mana elektronik ya. Nah, ini dia. Yang elektronik. Nah, jadi teman-teman tinggal diklik lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini lihat. Ada banyak insight buat teman-teman semua ya. Jadi ini adalah produk-produk yang lagi trending di TikTok. Nah, seperti ini ya, holder meja, kemudian juga kabel data, lalu wireless Bluetooth ya, teman-teman. Nah, ini kan bisa contek juga di sini. Lihat nih, kira-kira kita klik di bagian sini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini total GMV-nya berapa nih ketika mereka beriklan di TikTok ya. Nah, ini 469 juta dengan 2.600 affiliate ya. Dan nah ini ya, ada 5.000 video. Nah, bayangin ya teman-teman ya, ketika videonya semakin banyak diupload oleh affiliate, maka potensi produknya itu akan semakin naik ya. Potensi apa? Potensi kliknya gitu. Jadi ada yang namanya CTR, click through rate, atau dengan bahasa Indonesianya disebutkan rasio klik tayang. Aduh, jadi belepotan begini ya. Sorry teman-teman ya. Nah,
Jadi CTR itu yang menentukan seberapa banyak orang mengklik produk yang kalian iklankan. Nah, semakin banyak orang yang klik produknya, itu biasanya akan mendatangkan konversi kalau produknya bagus, teman-teman ya. Nah, ini lihat. Nih, lihat ya, yang terjual 15.800 ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman semua. Lalu spending ads-nya berapa nih Kang gitu. Di sini nggak dilihatin ya teman-teman ya untuk spending ads-nya ya. Tapi yang jelas di sini teman-teman perlu lihat aja. Gimana sih apa yang perlu dilihat? Yang perlu dilihat itu contek dari videonya. Nah, ini ya teman-teman ya. Contekan video-video yang bisa kalian jadiin sebagai materi iklan. Jadi setelah itu kalian baru langsung bikin yang namanya skrip ya teman-teman ya. Nah kalau udah tahu tadi nyontek iklannya, bisa bikin skripnya, lalu gimana nih Kang? Posisi kita ngiklannya apakah dari platformnya langsung atau dari TikTok Ads Manager? Nah jadi buat teman-teman tuh perlu tahu juga ya, kalau kita mau powerful itu masuknya di TikTok Ads Manager aja. Kalian jangan tanggung kalau misalnya mau iklan. Kalau emang gila ngiklan, nih konten ini relate banget buat kamu ya. Karena kalau kalian nemuin produk yang tepat, kontennya yang bagus, kalian udah punya skill di situ, gaskeun aja ngiklan teman-teman ya. Jadi perbedaannya apa? Ketika kita masuk di platform iklannya ya atau dengan di Ads Manager. Yuk kita langsung praktek aja di sini ya teman-teman ya. Nah ini TikTok Ads Manager teman-teman semua. Jadi kalau kalian belum punya akunnya mending bikin akun aja dulu ya teman-teman ya. Kenapa sih Akang lebih menyarankan kalian iklan di TikTok Ads Manager? Jadi buat teman-teman semua, untuk di TikTok Ads Manager ini, kalau misalnya kalian sudah beriklan tuh selalu dikasih yang namanya insight dari audiens ya teman-teman ya. Ini contohnya akan kemarin misalnya ngiklan Mahir Digital di TikTok Ads ya. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah audiens yang dijangkau oleh TikTok ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Jadi teman-teman tuh bisa dapetin insight kayak begini nih teman-teman ya. Sebentar, sorry agak lama nih ya laptopnya ya. Nah ini ya teman-teman ya hasil beriklannya. Jadi teman-teman semua bisa lihat di sini. Ketika Akang beriklan affiliate kelas digital, affiliate produk digital. Jadi inilah yang dijangkau oleh si TikTok ya umur 18 sampai 24 tahun sampai 35 dan 44 tahun ya teman-teman ya. Sorry ini agak belepotan nih. Maksudnya 18 sampai 44 tahun. Bah, ampun deh ini nggak pakai skrip ya. Nah, di sini gendernya siapa aja? Bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Gendernya untuk yang ini laki-laki, jadi yang banyak dijangkau itu laki-laki. Di sini perempuan. Nah, ini adalah daerah-daerah yang berpotensi di mana mereka itu tertarik dengan iklan kita dan mereka memiliki daya beli yang cukup baik, teman-teman semua. Nah, setelah itu kalian bisa analisis juga di sini nih. Apa yang dianalisis dari mulai device-nya ya. Jadi device ini tuh lihat ada Samsung, Oppo dan Xiaomi ya yang banyak digunakan oleh audiens TikTok. Nah, gimana apa namanya cara analisisnya apakah mereka mampu beli produk kita atau enggak? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ada yang namanya apa namanya? Harga dari device teman-teman semua ya. Nah, ini ya harga dari device-nya teman-teman semua. Jadi, nih banyak yang digunakan itu 0 sampai $200. Berarti nih rata-rata pendapatan mereka itu dari 0 sampai sampai 3 juta. Ya, betul, 3 juta rupiah ya. Anggap aja nih bagus-bagusnya ya 200 sampai $400. $400 berarti kali 15.000 sekitar berapa? 6 jutaan ya. Anggap aja dari 0 hingga 6 juta. Nah, berarti kalian bisa punya kesimpulan tuh kalau jualan produk yang harganya 150 ribuan masih terjangkau nggak? Masih terjangkau, tapi kalian akan di sini mainnya ya, teman-teman ya. Jadi ini merupakan bagian analisis untuk kita bisa menentukan daya belinya ini nyampe apa enggak ya teman-teman ya nih. Ada yang harganya segini cuma 13% ya. Nah ini teman-teman semua, apa aja sih interestnya nih ini ya. Ini adalah bagian interest. Nah enaknya kalau kita bermain di TikTok Ads Manager tuh ini kita bisa baca data kayak begini. Berbeda kalau kita misalnya bermain di platform iklannya ya. Nah, di campaign ini sendiri teman-teman semua biayanya cukup lebih murah kalau kita beriklan TikTok Shop dibandingkan kita beriklan menggunakan landing page atau menggunakan eh platform lain ya teman-teman ya. Kita lihat di sini misalnya kita mau buat campaign nih teman-teman ya. Nah, ini ya kalau teman-teman mau buat campaign di apa namanya TikTok Shop ini bisa banget. Jadi kalian masuk aja ke produk sales ya teman-teman ya. Nanti tinggal klik aja, nih teman-teman langsung aja ya. Nanti kasih nama campaignnya mau nama apa campaignnya. Ini sebenarnya cocoknya untuk seller. Kalau kita sebagai affiliate sih nggak rekomend. Tapi kecuali kalau kalian misalnya udah agreement dengan seller, nah ini tuh bisa banget dipakai ya karena ya jelas lah. Kalau kita beriklan di sini akan lebih mahal biayanya teman-teman ya. Kita klik aja continue ya. Nanti dikasih nama ya teman-teman. Misalnya di seperti ini kasih nama misalnya produknya apa? Produknya misalnya mic wireless ya teman-teman ya. Oops sorry. Mic wireless. Nah, ini kita tinggal klik continue seperti ini di sini.
Nah, ini adalah grup, headset ya teman-teman ya. Jadi grup headset ini biasanya untuk apa? Ditentukan berdasarkan misalnya untuk ngetes yang namanya audiens, ngetes yang namanya, demografi ya, minat dan sebagainya. Ini teman-teman kalau misalnya, apa namanya, ngiklan sendiri, ini dikoneksiin dulu ke akun TikTok kalian ya teman-teman ya. Misalnya ini Akang sudah koneksikan dengan akun Akang ya. Jadi ini semuanya dari iklan dari showcase Akang. Nah, berapa sih biayanya Kang kalau kita dari, TikTok Ads seperti ini? Nah, ini yang pertama kalian bisa cek dulu ya demografinya siapa aja. Misalnya target kalian tuh dari 18 sampai 44 tahun ya sesuai insight yang tadi. Karena di TikTok itu rata-rata penggunanya dari 18 sampai 34 tahun sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang berusia di sini bermain di TikTok. Nah, jadi buat teman-teman semua budgetnya berapa nih kalau kita mau beriklan lewat TikTok Ads nih paling kecil 100.000 ya teman-teman ya per hari gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngiklannya di sini ya boleh teman-teman ya. Ini bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena targeting audiensnya lebih oke. Nah, ini lihat teman-teman ya. Kalian mau kemana larinya? Mau ke interest atau ke video interaksi. Jadi ini tuh bisa kalian atur juga di sini ya, siapa aja sih target kalian. Nah, ini yang paling penting kalau kalian beriklan. Di mana-mana kalian beriklan, mau di Meta, mau di TikTok, harus tahu targeting audiensnya dulu. Kalau misalnya kalian kasih asal jeplak TikTok yang rekomendasiin, ada yang dapat tapi peluangnya berbeda kalau kita dapat yang spesifik ya teman-teman. Tapi mau bikin broad atau lebih luas juga boleh. Ya kalau spesifik ya tinggal di sini. Mau siapa nih? Mau ke beauty and care atau mau outfit aja ya. Jadi ini kembali ke kalian analisisnya kayak gimana. Ini harus sedetail mungkin, jangan sampai kalian meleset di sini. Karena biasanya akan kalau iklan di TikTok seperti ini akan selalu bikin 2 sampai 3 adset dengan jumlah iklannya tuh kurang lebih satu adset tuh 2 sampai 3 materi iklan ya teman-teman ya. Supaya apa? Ya mau tahu kira-kira kontennya perform apa enggak gitu teman-teman ya. Nah, ini yang diperlukan yaitu target ROAS. Target ROAS yang kalian harapkan berapa? Misalnya nih, kalian sehari 100, kalau ROAS-nya 1 ya berarti itu hanya dapetin penjualan sesuai dengan pengeluaran kita, itu 100.000. Kalau misalnya target ROAS-nya 5, ya berarti di 500.000. Kalau target ROAS-nya 10, ya berarti 1 juta, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu di-testing, harga produknya berapa, kemudian, apakah produk itu winning atau tidak ya. Ini bagian dari yang kalian harus pelajari, ini yang namanya prosesnya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman langsung aja klik continue ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini seperti ini ya, kalau ada seperti ini berarti ada yang harus perbaiki ya teman-teman ya. Ini kita contoh aja ya supaya teman-teman ada gambaran aja supaya kita tuh nggak asal ngiklan teman-teman semua ya. Ini misalnya location-nya kita bikin dulu Indonesia ya teman-teman ya. Indonesia ya. Jadi ini lokasinya Indonesia. Dah kayak begini. Dan langsung masuk dah ke sini teman-teman ya. Nah, udah masuk begini kan teman-teman nanti pasti nih akan ada pertanyaan dari showcase nih produknya yang mana. Nah, ini makanya teman-teman ya yang bisa kalian promosikan. Contoh misalnya Akang mau promosikan produknya ini deh kipas angin seperti ini ya, confirm seperti ini teman-teman semua. Nah, ini karena dari akun Akang sendiri, jadi kalian tuh bisa milih TikTok post-nya. Jadi post yang mana yang mau di-post-nya, yang mau diiklanin ya teman-teman ya. Ini kan banyak kan postingannya ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kalian pilih aja itu makanya kalau kalian sering ngasih spark code apa namanya asal-asalan ke seller hati-hati ya karena ini bisa dirubah-rubah teman-teman. Jadi bisa dirubah-rubah dari sini ya. Nah, ini nggak tahu nih kalau Akang nggak pernah bisa ngiklan di sini kenapa? Karena Akang udah nggak terjun di TikTok affiliate karena Akang ngerasa bahwa ya keluarannya akan beda ya teman-teman ya pendapatannya kalau kita jualan sekarang produk yang harga 16.000 komisinya cuma 10% berarti kan 1.600 sementara budget iklan sehari cepet. Berat ya teman-teman ya. Jadi kita harus berbanding lurus dengan yang namanya biaya iklan. Jadi biaya iklan nanti akan lihat di mana? Akan lihat nanti di sini teman-teman ya. Kita harus lihat tuh di sini. Nanti berapa sih biaya yang kita dapetin ya teman-teman ya. Contoh nih kita ambil contoh aja teman-teman ya supaya ada gambaran juga. Ternyata ngiklan itu nggak sesederhana yang dibilang orang tuh udah ada penjualan tinggal iklan aja nanti dapat cuan, enggak seperti itu. Kita harus lihat teman-teman ya, analisis dari data. Kliknya berapa banyak nih ya dari produk kita. Kemudian impresinya berapa banyak. CTR-nya berapa? 1,59 termasuk kurang ya teman-teman ya. Kenapa kurang? Karena benchmarking yang cocok itu adalah di 2% teman-teman ya. Nah, ini ada 42 conversion. Nah, kalau harga barang misalnya di 16.000, kita komisi 1.600. Kalau cost per conversionnya 5.800, babak belur dong teman-teman ya. Bukannya untung malah buntung ya. Jadi ini bagian ngiklan kalau kalian misalnya mau main iklan di TikTok affiliate.
Nah, oleh karena itu dan sebab dari itu, kalian tuh mesti belajar dulu yang namanya digital marketing ya. Terlepas deh teman-teman mau ikut kelas atau enggak, yang penting pahami aja dulu dasar-dasar yang fundamental. Nanti kalau kalian udah punya dasarnya, ngerasa butuh bimbingan, boleh langsung ambil kelas yang di bawah ini ya. Ada kelas namanya Mahir Digital. Akang pun sekolah di sana. Karena gini, kalian mau sekolah di Meta juga nggak ada masalah. Nanti prakteknya di TikTok nggak ada masalah. Yang beda itu tipe audiens ya teman-teman. Jadi jangan disamain. Audiens Meta sama audiens TikTok beda gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang ngebedain. Sama sedikit fitur. Nah, jadi kalau kalian pun misalnya mau yang, "Kang, aku nih beginner nih, mau kelas yang murah aja," boleh. Teman-teman boleh nanti langsung masuk aja ke link yang ada di bawah. Itu akan buatin digital marketing untuk TikTok affiliate pemula ya teman-teman ya. Insyaallah akan susun dulu dan nanti akan langsung share ya. Jadi yang jelas akan cuma bantu teman-teman semua supaya tidak terjerumus. Karena yang jelas kita harus berhitung yang namanya cost per ads-nya ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian asal ngiklan karena pengen ada penjualan. Oke. Nah, videonya sampai sini aja, nggak panjang-panjang. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan jejak di kolom komentar dan yang pasti stay tune terus di Kang Adi. Jangan sampai ketinggalan ya. See you in the next video.